Baik yang terhormat, Dr. Intan Renata Sritonga, SPOG K MKes. Perkenalkan, nama saya Anggun selaku moderator. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang infertilitas. Adapun anggota kelompoknya yaitu ada Siti, Sylvie, Fitri, Citra, Erika, Tiffany, dan Nadia. Lalu penyampaian materi yang pertama saya persilakan kepada Erika. Baik, terima kasih. Kasus yang pertama, seorang wanita 35 tahun menikah 7 tahun belum mempunyai anak, siklus haid teratur 28 hari, 7 hari, dan nyeri di perut bawah setiap haid. Keluhan keputihan lama dan tidak diobat, nyeri, belum pernah diperiksa USG ataupun pemeriksaan lain. Anamnesis yang ke-1, riwayat lamanya pendarahan serta adanya keluhan nyeri saat haid. Kedua, riwayat kehamilan sebelumnya termasuk adanya keguguran atau komplikasi kehamilan. Ketiga, keluhan keputihan yang dialami pasien termasuk lama keluhan, warna, bau, dan adanya gatal atau tidak. Yang keempat, riwayat pemeriksaan kesehatan sebelumnya termasuk pemeriksaan USG atau pemeriksaan lain yang pernah dilakukan serta riwayat kesehatan pasien dan keluarganya, termasuk riwayat penyakit tertentu atau riwayat kanker pada keluarga. Pemeriksaan fisik. Lakukan pemeriksaan fisik umum termasuk pengukuran tekanan darah dan suhu tubuh. Lakukan pemeriksaan abdomen untuk pengevaluasi nyeri di perut bawah pasien. Pemeriksaan kelainan pada alat reproduksi dengan melakukan pemeriksaan vagina dan serviks. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan, yaitu USG, ultrasonografi abdomen untuk melihat kondisi organ dalam perut dan panggul pasien termasuk organ reproduksi. Yang kedua ada pemeriksaan Pap smear untuk menilai keadaan serviks dan memeriksa adanya perubahan sel-sel prakanker atau kanker. Yang ketiga ada pemeriksaan laboratorium seperti tes darah lengkap, yaitu hemoglobin, leukosit, trombosit, tes fungsi hati, dan tes fungsi ginjal. Next. Selanjutnya ada pemberian terapi obat-obatan. Jika didapatkan infeksi pada keluhan keputihan, pasien mungkin akan diberikan antibiotik atau anti jamur sesuai dengan jenis infeksinya. Untuk mengatasi nyeri haid, dapat diberikan obat antiinflamasi non-steroid OAINS seperti ibuprofen atau naproxen. Jika ditemukan adanya masalah hormonal atau kelainan pada organ reproduksi, dokter akan merujuk pasien ke spesialis kandungan untuk penanganan lebih lanjut. Next. Selain itu, sangat penting bagi pasangan suami untuk menjalani pemeriksaan kesehatan juga, terutama jika mereka merencanakan kehamilan. Pemeriksaan kesehatan suami dapat meliputi evaluasi kesuburan dan penilaian risiko kesehatan yang terkait dengan merokok dan paparan mesin panas. Penting untuk diketahui bahwa penanganan yang tepat akan bergantung pada hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Sebaiknya pasien berkonsultasi dengan dokter untuk evaluasi dan penanganan yang lebih spesifik. Berikutnya ada kasus 2. Suami usia 40 tahun merokok 1 bungkus sehari. Bekerja di pabrik dan berurusan dengan mesin panas setiap hari. Suami belum diperiksa. Anamnesis. 1. Tanyakan keluhan kesehatan yang muncul akibat merokok seperti batuk, sesak napas, atau masalah pernapasan. 2. Tanyakan riwayat keluarga pasien termasuk riwayat penyakit tertentu atau riwayat asma. 3. Tanyakan pasien mempunyai riwayat penyakit seperti gangguan pernapasan. 4. Apakah ada keluhan kesehatan yang muncul akibat paparan mesin panas seperti luka bakar, iritasi kulit, atau masalah pernapasan. Berikutnya pemeriksaan fisik. Lakukan pengukuran tekanan darah, denyut nadi, dan suhu tubuh untuk mengevaluasi penyakit kardiovaskuler.
Pemeriksaan pada kulit untuk mencari tanda-tanda iritasi atau luka bakar akibat paparan mesin panas di tempat kerja. Pemeriksaan pada mulut dan gusi untuk mendeteksi tanda-tanda penyakit terkait merokok, seperti perubahan pada gusi, gigi yang rusak, atau perubahan pada lendir mulut dan tenggorokan. Pemeriksaan pernapasan untuk mendengarkan suara napas dengan menggunakan stetoskop untuk mencari tanda-tanda gangguan pernapasan seperti suara napas kasar atau kesulitan bernapas. Pemeriksaan penunjang. Ronsen dada. Ronsen dada dapat membantu dalam mengidentifikasi kondisi paru-paru, seperti perubahan inflamasi, jaringan parut, atau kelainan lainnya yang mungkin terkait dengan merokok. Yang kedua, tes darah lengkap. Tes darah lengkap dapat memberikan informasi penting tentang kondisi kesehatan umum. Selanjutnya, screening kanker. Karena merokok merupakan faktor risiko utama kanker, seperti kanker paru-paru, dengan menggunakan CT scan dada untuk mendeteksi adanya perubahan atau lesi yang mencurigakan. Pemberian obat. Yang pertama, untuk suami yang koma bisa mengkonsumsi seperti asam folat, enzim, Q10, zinc, vitamin D, dan vitamin C. Yang kedua, yaitu vitamin untuk program hamil bisa membantu pasangan suami istri menyiapkan kondisi yang prima sebelum kehamilan serta kehamilan yang sehat. Yang ketiga, mengkonsumsi vitamin promiox. Untuk pria juga dapat membantu meningkatkan kualitas sperma yang lebih baik. Lalu yang keempat, terapi untuk menghentikan kebiasaan merokok secara farmakologis dilakukan dengan pemberian obat-obatan, di mana obat tersebut sebagai pengganti dari nikotin. Infertilitas. Infertilitas adalah ketidakmampuan untuk hamil setelah sekurang-kurangnya 1 tahun berhubungan seksual, sedikitnya 4 kali seminggu tanpa kontrasepsi. Menurut Sarwono, infertilitas adalah pasangan suami istri yang telah menikah selama 1 tahun dan sudah melakukan hubungan seksual tanpa menggunakan alat kontrasepsi, tetapi belum memiliki anak. Lalu ada penyebab. 1/3 masalah terkait pada wanita, 1/3 pada pria, 1/3 disebabkan oleh faktor kombinasi. Next. Lalu ada jenis-jenis infertilitas primer. Jika istri belum pernah hamil, walaupun bersenggama dan dihadapkan kepada kemungkinan kehamilan selama 12 bulan. Lalu ada infertilitas sekunder. Jika istri pernah hamil akan tetapi kemudian tidak terjadi kehamilan lagi walaupun bersenggama dan dihadapkan pada kemungkinan kehamilan selama 12 bulan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu kesimpulan, infertilitas adalah kondisi di mana seorang atau pasangan tidak dapat mencapai kehamilan setelah berusaha selama setahun atau lebih tanpa menggunakan kontrasepsi. Infertilitas dapat disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu faktor pria, faktor wanita, atau kombinasi dari keduanya. Pemeriksaan medis diperlukan untuk mendiagnosis infertilitas. Jika pasangan mengalami kesulitan hamil, mereka harus berkonsultasi dengan dokter untuk melakukan pemeriksaan medis. Terdapat berbagai metode pengobatan yang dapat digunakan untuk mengatasi infertilitas tergantung pada penyebabnya. Penting untuk dicatat bahwa setiap kasus infertilitas adalah unik dan kesimpulan yang tepat harus ditarik setelah melakukan pemeriksaan medis dan berkonsultasi dengan dokter spesialis reproduksi. Demikian presentasi dari kelompok 4. Saya selaku moderator mengucapkan maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.